Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gondes. Dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Yang sakit segera mendapatkan kesembuhan, untuk yang mendapatkan masalah atau problem hidup segera mendapatkan jalan keluar atau solusi, untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Terima kasih buat sahabat sudah klik video ini. Kalau kalian menyukai video ini jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan uh, tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan tentang video-video Ganes terbaru. Ini masih di general reading bersama aku. Jangan kaget, akan ada cinta yang mampir di hidupmu sebentar lagi. Yang kamu belum punya cinta, semoga ini adalah menjadi awal buat kamu ya mendapatkan cinta yang tulus, pastinya seperti itu ya kan. Jangan kaget, akan ada cinta yang mampir di hidupmu sebentar lagi ya. Semoga yang terbaik dari readingan ini untuk kamu ya. Kartu yang pertama tentang kekecewaan, tentang kalau finansial ya tentang keterpurukan finansial, tentang sebuah kesulitan. Ada kekecewaan cinta, kita bicara tentang cinta saja. Tapi nanti kita akan sangkutkan sedikit kalau kita sangkutkan ke general. Siapa tahu kalian juga ingin tahu tentang finansial kalian ya, atau finansial seseorang. Yang sudah mengecewakan kamu, yang sudah melukai kamu, mungkin tidak membahagiakan kamu, yang mungkin kamu ngerasa dia itu orang yang pernah membuat sangat-sangat kecewa, dimana dia seseorang datang di saat terpuruk finansialnya, kemudian membuat kamu kecewa juga karena kamu merasa diabaikan dan tidak dihiraukan karena sebentuk manipulatif menurut kamu ya. Mungkin kamu merasa dimanipulasi karena dia datang di saat dia nggak ada finansial atau keterpurukan finansial, tetapi untuk hal hubungan dia selalu mengecewakan kamu karena kamu selalu diabaikan atau dicuekin atau datang di saat membutuhkan saja, tapi dia akan datang kembali. Yang terjeda, yang terputus, kamu melakukan semuanya, maksudnya begini, memperbaiki atau menolong dia, membantu tentang keterpurukan finansial dia, walaupun dia sudah selama ini bikin kecewa kamu tentang perasaan yang kamu tidak pernah dapatkan, atau tentang apa ya, bukan kesombongan ya, kamu cinta beneran tapi dia enggak gitu, atau dia cinta tapi karena mungkin rendah diri atau rendah karena dia merasa tidak mumpuni dalam finansial sehingga kamu harus membantu. Biasanya orang kan kayak gitu kan bisa minder gitu ya, tapi sebetulnya dia cinta sama kamu gitu, tetapi karena ketulusan kamu mencintai dia ya kamu pembantu dia, walaupun kamu sebetulnya sering muncul perasaan kecewa-kecewa dan orang ini sudah membuat kamu kecewa hati gitu ya, dan akhirnya kalian untuk memutuskan untuk ya sudahlah, cuek juga gitu-gitu, kamu juga udahlah cuek aja lah, gitu aja, toh dia juga nggak menghargai aku gitu. Tetapi orang ini akan datang kembali untuk kamu, orang ini akan datang lagi padamu, karena di sini terlihatnya sudah putus nyambung kembali, sudah cerai rujuk kembali gitu. Itu yang orang yang akan mampir, atau cinta yang akan mampir di hidupmu gitu ya. Dia akan berjuang untuk bisa kembali ke kamu ya. Dia berjuang untuk, akan berusaha untuk bisa kembali ke kamu ya, agar bisa bersama kamu tentunya ya. Entah apa yang terlihat nanti di sini, dia ini untuk kamu yang tulus setelah terpisah atau setelah terjeda atau setelah cerai atau setelah tidak
terhubung lagi atau setelah masing-masing atau setelah kalian berjauhan, tapi dia akan datang berusaha bisa untuk kamu lagi. Tapi kita akan lihat apakah dia akan membawa cinta itu untuk kamu, untuk sebuah ketulusan, ya, untuk perubahan yang lebih baik ke kamu. Karena ini terlihatnya yang datang bukan orang baru, tetapi orang yang kamu pernah kenal dan pernah membuat kamu kecewa, dan orang ini pernah kamu bantu gitu. Dia selama ini banyak mengisolasi diri, merenung, dia banyak menilai, menata hati. Ya, orang ini banyak menyendiri, merenung tentang hubungan kamu dengan dia selama ini. Ya, dia lebih banyak berdoa pada Sang Pemilik alam semesta tentang kamu, tentang ketulusan kamu. Dia menyadari, ya, dalam isolasi dirinya itu dia lebih banyak mencari pencerahan, ya, untuk perasaannya ke kamu atau untuk tentang hubungan ini, seperti itu. Dia akan berusaha untuk kembali lagi bisa bersama kamu setelah sekian lama dia merenung. Mungkin ada yang sudah jeda 6 bulan, ada yang sudah jeda 7 bulan, atau mungkin lagi 1 bulan. Tapi banyak waktu yang dia gunakan untuk merasakan bahwa jauh dari kamu itu dia ngerasa sesuatu yang hilang, dan dia di sini terlihat lebih banyak merenung atau bermeditasi atau lebih mengisolasi diri, mencari sebuah pencerahan pada Sang Pemilik alam semesta tentang apa yang telah dia perbuat ke kamu atau apa yang telah terjadi di hubungan ini, sehingga waktu kemarin-kemarin mungkin kalian terpisah. Dia mempunyai sebuah rencana yang akan dia lakukan. Dia ingin melakukan rencana untuk kamu. Di lain dia ingin kembali sama kamu, dia mempunyai rencana. Dia berusaha untuk bisa kembali sama kamu setelah sekian lama. Dia berdoa, bermohon untuk mendapatkan pencerahan tentang hubungan ini, karena dia juga sebetulnya sadar bahwa kamu itu tulus. Mungkin karena keterpurukan finansial, atau dia lebih melibatkan dirinya untuk lebih lebih condong memikirkan dirinya sendiri, karena keadaan dia yang memang mungkin sulit untuk menjanjikan apapun ke kamu, karena kondisi keadaan dia yang tidak mungkin, ya, melibatkan kamu dalam sebuah hubungan di saat dia terpuruk gitu. Gak ada perselingkuhan, ya, enggak. Dia saat ini setelah merasa untuk mengisolasi diri, ya, selama kalian terpisah itu dia ngerasa dia membutuhkan kamu ternyata selama ini. Ya, tentang finansial juga dia belum terbaik kan, ya, belum baik ini. Dia belum baik ekonominya, masih empot-empotan, masih dalam keadaan terpuruk. Dan dia ngerasa bahwa dia bersama kamu, dia menjadi lebih baik karena kamu mengerti keadaan dia, karena kamu sayang sama dia tulus, karena kamu mengerti tentang keterpurukan, tentang kesulitan dia gitu. Jadi dia di dalam isolasi diri itu dia mencoba untuk memahami bahwa semua yang dilakukan selama ini adalah salah. Tidak seharusnya, sudah ditolong kok nyuekin. Ya, sudah dibantu kok nyuekin. Seperti itu. Setelah jauh dari kamu tanpa bantuan kamu, karena kamu sudah lelah mungkin, ya, dia ngerasa sadar bahwa kamulah orang yang baik itu. Kamulah orang yang tulus itu, dan selalu ada untuk dia. Sehingga dia saat ini pun dalam keterpurukan ini bukan karena dia ingin meminta sesuatu dari kamu, tapi memang dia sudah memahami bahwa tidak seharusnya dia melakukan sesuatu yang mengecewakan kamu gitu, ya. Dia mempunyai rencana ingin menemui kamu lagi atau ingin terhubung dengan kamu lagi, dan ingin bisa bersama kamu lagi. Manipulasi lagi. Di antaranya mungkin kamu nggak sengaja nanti akan menggelontorkan finansial untuk dia karena kasihan, dan memang kamu juga masih menyayangi dia, ya. Dia ngerasa bersama kamu itu
bisa lebih menjadi dirinya sendiri. Dia bisa memberikan curhatan ke kamu tentang keadaan dia. Dia bicara dengan kamu juga lebih los daripada dengan yang lain, dan kamu juga bisa mendengarkan apa yang dia punya, perasaan sedih, senang, sulit, ya. Dan dia ngerasa cocok bahwa ternyata bersama kamu dia mendapat chemistry, ya, walaupun mungkin dia telat menyadari bagi kamu, tapi kamu tulus di sini. Kamu nggak pernah merasa sakit hati karena kamu memang cintanya lebih besar ke arah dia, tetapi kamu saat ini lebih mengontrol diri untuk tidak bucin lagi seperti dulu, karena kamu paham bahwa yang kemarin itu kamu seperti bertepuk sebelah tangan, cuma dimanfaatkan aja. Tapi sebetulnya itu mungkin tidak benar, tapi mungkin juga benar. Kan dia memang membutuhkan kamu waktu itu karena finansial dia terpuruk, sehingga tidak ada daya, tidak ada keberanian untuk mengatakan perasaan cinta ke kamu, walaupun dia sebetulnya sayang. Tapi saat ini ada alam semesta yang akan membantu dia untuk bisa memberanikan diri. Ada magician yang kemarin itu nggak ada keberanian, mungkin untuk kedepannya ini akan berani maju mengatakan tentang perasaannya, tentang tujuannya, dan tentang keinginannya, ya, terhadap kamu. Dia di sini semakin bertanggung jawab dengan apa yang pernah dilakukan kepada kamu, gitu. Walaupun mengembalikan uang bisa jadi, tapi tidak semuanya karena dia sendiri juga masih terpuruk, ya. Tetapi paling tidak dia akan lebih memperhatikan kamu, lebih perhatian, gitu. Ya, mungkin akan nge-WA kamu, akan menanyakan tentang seperti kayak memberikan perhatian kamu lebih dari kemarin, bahkan melebihi, karena dia saat ini mulai bucin sama kamu, ya. Berjalan seiring waktu semua akan menjadi baik sekali, menjadi lebih baik. Yang kemarin cuek akan menjadi lebih baik, yang kemarin itu tidak tampak dia cinta akan menjadi tampak cinta, yang kemarin dia tidak penuh kasih sayang akan menjadi sebuah kasih sayang. Itu sebetulnya yang perasaan yang dia punya tetap dia redam karena dia tidak punya keberanian. Di sisi lain memang dia mempunyai latar belakang, pernah ditinggalkan pasangannya. Ini ada yang single parent, ya, ada yang lajang, ada yang single parent, ada yang memang sudah mempunyai pasangan tapi sudah bercerai, gitu. Atau kamu istrinya dia, atau kamu suaminya dia, tapi yang pasti dia akan kembali sama kamu, gitu, ya. Dan di sini terlihatnya dia ngerasa bahwa bersama kamu itu dia menjadi versi yang lebih baik, seperti itu, karena kamu membawa energi positif untuk dia. Cuma dia nggak nyadar bahwa semua itu sudah membawa kecewa kamu, ya kan? Kamu ngerasa kecewa sekali di sini. Orang yang sudah pernah mengecewakan kamu dan saat ini posisinya tidak lagi bersama, dan dia akan kembali sama kamu. Dia akan mampir, ya, membawa cinta ke kamu. Seperti itu. Ini adalah bentuk cinta dia, ya. Bahagia bersama kamu, penuh cinta, penuh kerinduan yang dia saat ini jalani, ya. Mungkin ini kalian ada yang LDR, memang sudah LDRan ada, tetapi ada yang memang kalian memang sudah tidak terhubung secara intens atau tentang sebuah komitmen, tetapi dia masih merindukan kamu dan kamu sebetulnya masih juga punya rasa itu. Cuman di sini saat ini dia merindukan kamu, terlihatnya seperti itu. Kita akan lihat penegasannya. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Kalau kamu tidak ada di ranah ini tapi kamu menemukan video ini, ambil pembelajarannya, ya.
bahwa mengecewakan itu melukai. Ya tidak sepantasnya kalau dicintai terus menolak, tetapi paling tidak menghargai orang yang sudah mencintai. Karena cinta sendiri itu statusnya adalah anugerah. Ada kemarin yang bertanya, cinta itu anugerah, Des, tapi bagaimana mencintai suami orang? Apakah itu termasuk anugerah? Kita punya nalar, kita punya pemikiran. Mana yang dilarang, mana yang tidak. Tapi tetap cinta adalah anugerah. Ya tidak harus disampaikan. Rasakan saja. Ya, bersyukur karena kamu bisa mempunyai rasa cinta terhadap siapapun, dalam tanda kutip, tidak harus memiliki, seperti itu. Ada emosi, ya, ada sebuah keinginan atau sebuah mimpi, tapi tidak mungkin menjadi nyata. Itu yang ada di pikiran dia. Itu yang selalu menakuti dia, yang selalu membuat dia itu kayak apa ya, kayak minder gitu untuk mengatakan bahwa perasaannya itu cinta sama kamu atau sayang sama kamu. Jadi seperti kesannya tuh cool aja, dingin aja, cuek aja, nggak ada romantisnya. Tapi sepertinya dia jujur saat waktu kemarin tuh mencintai, cuma tidak ada keberanian. Tapi setelah terpisah ini, mungkin ada perpisahan ini, dia memang betul-betul ngerasa kehilangan kamu, dan dia harus memberanikan diri mengatakan, karena dia tahu kamu juga masih ada perasaan sama dia. Kalau boleh dia ingin memperbaiki. Di sini ini memperbaiki ya. Dia ingin melakukan sebuah urbanisasi, perubahan menjadi yang kemarin kurang baik menjadi lebih baik. Itu kalau diizinkan sama kamu ya. Menawarkan cinta, ya, ingin menawarkan cinta ke kamu, memberikan perasaan cintanya ke kamu. Ya, artinya kan memang cinta, cuman karena minder aja. Minder itu condong ke rendah diri ya, karena ketidakmampuan. Kalau ataupun karena adanya alasan sesuatu seperti kesulitan finansial, atau dia yang selalu kamu bantu, atau karena dia berada di bawah level kamu, maksudnya gini, status sosialnya seperti itu. Dia ingin membawakan cinta ini ke kamu, membawakan perasaan ini ke kamu, dan menjatuhkan pilihannya ke kamu. Ya, dan dia sudah meyakinin itu, yakin bahwa hanya kamu selama ini ya yang sudah membuat dia berubah menjadi lebih baik. Oke, kita lanjutkan. Karena dia ngerasa yakin menjatuhkan pilihan ke kamu, karena selama ini juga dia mau mengapresiasi hubungan ini, bahwa kamu memang betul-betul tulus, dan dia yakin kamu tidak akan membuat kecewa seperti orang masa lalunya yang begitu saja meninggalkan karena keterpurukan. Sedang kamu di sini menerima dia apa adanya dengan segala kekurangannya. Itu yang membuat dia yakin untuk kembali sama kamu. Ya, berarti termasuk kemarin itu menfilter ya, Des. Mungkin karena trauma yang betul dalam, sesuatu kejadian atau peristiwa masa lalu yang membuat dia lebih selektif, tidak begitu saja mudah menerima. Walaupun sebetulnya kamu sudah menampakkan ketulusan kamu memberikan apa yang sebetulnya dia bukan. Iya betul, karena dia waktu itu lebih ke hati-hati, lebih hati-hati untuk menjaga, lebih hati-hati untuk menjaga atau menjalin sebuah hubungan, karena dia tidak ingin terulang kembali kejadian-kejadian itu seperti masa lalunya. Trauma, Des, ya, trauma. Tapi saat ini dia sudah mulai yakin setelah hubungan sekian lama. Mungkin ada yang sudah 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang sudah berapa ya, 6 tahun hampir ya, mungkin 6 tahunan maksimal, di sini 6 tahun. Dia mengerti setelah perpisahan itu, dia betul-betul mencari sebuah pencerahan terhadap sang pemilik alam semesta, di mana ternyata tidak ada yang serba kebetulan di sini dipertemukan. Ya, memang sudah kehendaknya seperti itu. Dan saat ini dia sudah ingin memberanikan diri untuk melakukan sesuatu tindakan. Itu yang ada di pikirannya, yaitu bertanggung jawab terhadap hubungan ini, termasuk keinginan kamu untuk bersama. Mungkin dia akan mau menerima kamu dan menjadikan kamu adalah
pasangan yang memang pantas untuk dihargain dan pantas untuk didampingin seperti itu ya. Telat Yandes mikirnya, iya kamu memang di sini harus mengalami sebuah perjalanan yang begitu mungkin ini kelihatannya dari tebaran kartu ini kamu sangat-sangat sedih, sangat-sangat tertekan, sangat-sangat emosi, sangat-sangat sesuatu yang membuat kamu itu merasa ya bisa tantrum juga ya kan, juga suka menangis sendiri ya kan, suka intinya kamu di sini mengalami sebuah kekecewaan ya, dan rasanya itu tidak ingin kembali lagi sama dia gitu. Tapi bagaimana gitu, karena kamu juga sebetulnya masih cinta seperti itu kan. Iya, kebahagiaan sebentar lagi akan datang ke kamu, sebuah kebahagiaan di sini akan menyongsong kamu bersama dia. Tapi kembali, karena kan yang menjalanin kamu ya kan, yang merasakan kamu ya, kamu harus mengambil keputusan dan mempertimbangkan kembali apakah benar kamu masih bisa menerima dia atau tidak, atau hanya sebatas silaturahmi gitu ya kan. Ada karma ya, di sini akan ada karma ya. Karma adalah ada dua karma itu ya. Ada karma relationship, yaitu hubungan karma itu. Karma sendiri adalah diartikan sebuah perbuatan dan hasil dari, atau sebuah perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut gitu ya kan. Mungkin akan ada karma, kalau kamu menolak berarti ya memang kamu ya sudah mengambil sebuah keputusan yang sama gitu ya kan. Ada karma ya. Karma adalah tentang sebuah perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut. Pasti ada karmanya ya kan. Makanya kita kalau menanam kebaikan ya kita akan dapat karma kebaikan. Kalau kita menanam keburukan sesuai dengan apa yang kita tanam, itu yang akan kita dapat ya. Dalam hidup ini hanya sesingkat ini. Jangan melakukan sesuatu hal yang merugikan orang atau sesuatu hal yang condong ke keburukan ya. Kita memang manusia itu tempatnya salah dan dosa, paling tidak kita bisa mengontrol ya kan. Jangan suka mempermainkan hubungan, jangan suka bicara seenaknya sendiri. Karena apa? Sama-sama membuka mulut, lebih baik kita bicara yang baik-baik. Tujuan hidup kita kemana? Bukan cuma sebatas duniawi atau cinta saja, tapi kita lebih ingin dicintai Allah dan ingin bersama di surga Allah. Ada repression. Repression itu kayak represi gitu, istilah yang digunakan dalam psikologi ya, untuk mewakili proses seseorang secara tidak sadar, mengusir pikiran atau perasaan atau impuls atau ingatan yang tidak diinginkan dari pikiran ya, seperti itu. Tetap positive thinking aja, maksudnya seperti itu sih. Kita nggak usah membuang pikiran negatif, nanti akan hilang sendiri ya, karena di sini kita menggunakan atau proses, jadi secara tidak sadar kita udah mengusirnya sendiri gitu ya. Positive thinking itu yang penting, karena positive thinking sendiri membuat kita lebih lossless. Kita tidak ngerasa beban. Orang mau jahat sama kita semonggo, tapi kita nggak pernah jahat sama orang itu atau siapapun. Orang mau suka sama kita ya terserah, itu hak dia. Kita nggak usah sakit hati, nggak usah ambil hati, seperti itu aja sih. Yang penting kita tetap berbuat baik gitu. Ada spiritual message, pesan tentang spiritual, pesan tentang sebuah kehidupan aja, tentang asmara, tentang sebuah kehidupan. Kita hidup banyak sekali
ya kita nggak usah neko-neko. Maju boleh, tapi tetap dalam koridor positif. Menjalin hubungan boleh, tapi dalam koridor positif. Jangan melampaui batasan apapun. Tetap ya bersyukur dalam segala keadaan. Yang disajikan Allah saat ini adalah seperti ini. Kita tetap berpositif thinking pada Allah, karena rencana Allah maha besar, maha sempurna. Tetap berdoa, bermohon, ya menyerahkan segala sesuatu pada sang pemilik alam semesta. Termasuk kamu yang dikecewakan ini ya. Ya memang terluka. Boleh kok kamu nangis, boleh kamu sedih, tapi nggak usah membenci. Mungkin kamu dipertemukan dia karena sesuatu hal untuk belajar banyak, atau kamu bisa mengambil hikmahnya dari semua ini, bahwa orang sayang belum tentu berbalaskan sayang, orang baik belum tentu berbalaskan baik. Jadi kita harus siap mental aja gitu. Ya kan? Di sini ada guides ya. Ada guide. Apa itu guide? Guide itu kayak memandu. Nah, kalau di wisata itu kan ada guide turis. Nah, itu mereka yang memandu, yang akan memberikan petunjuk kepada kita di mana yang baik tetap baik, yang buruk tetap akan buruk. Itu namanya sebuah keadilan. Tetapi kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya sudah, kalau dia memang tidak membuatkan kita menjadi lebih baik, why not? Kita tinggalkan saja, nggak masalah, ya kan? Tetapi kamu pasti tahu bahwa semua ini adalah kehendaknya, bukan tidak ada serba kebetulan. Bukan serba kebetulan, karena di dunia ini tidak ada yang serba kebetulan. Semua sudah diatur dan Allah akan memandu kamu. Oke. Ya. Jadi akan ada cinta mampir di hidupmu sebentar lagi. Selebihnya ini hanya kamu aja yang menentukan. Hanya kamu aja yang bisa memenangkan kembali. Dan jangan pernah lupa untuk mengambil sebuah keputusan dengan melibatkan Tuhanmu atau keyakinan kamu. Karena apa? Semuanya adalah kuasanya. Membolak-balikan hati manusia itu adalah ada yang berkuasa, yaitu sang pemilik alam semesta. Tetap menyerahkan apapun pada sang pemilik alam semesta, dan tetap bertanggung jawab dengan segala kehidupan kamu, karena kehidupan kamu ada di tangan kamu, tanggung jawabnya ya. Di sini terlihat ada yang disebut namanya zodiak Cancer. Ada juga yang disebut dengan Capricorn. Ada juga yang disebut dengan Leo. Ada juga Virgo, dan ada juga di sini Sagittarius. Ya. Ada Gemini. Ya, ada Gemini, ada juga Aquarius. Ya. Dan di sini masih banyak lagi tentang ada Pisces ya. Banyak pesan yang di sini yang kamu harus perhatikan, bahwa orang ini akan datang dengan membawa cinta untuk kamu. Kalau kamu mau cinta pun kamu harus pertimbangkan apakah kamu mampu nanti, apakah nanti tidak akan berubah. Pastinya kamu akan memberikan sebuah persyaratan padanya, apakah nanti tidak akan terjadi lagi. Nah, seperti itu. Jangan terlalu mengambil keputusan terburu-buru. Tetap menyerahkan karena Allah, mencintai dia karena Allah, dan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah ya. Tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tetap jadilah orang baik, karena orang baik itu sangat dicintai Allah. Allah mencintai pada orang baik. Mencintai siapapun, bahkan tidak baik juga dicinta, disayang. Tetapi Allah lebih mencintai orang yang baik. Seperti itu ya. Kamu lebih mengerti tentang sebuah kehidupan di mana kamu sudah melampauinya ya. Di sini bagaimana dia dan kamu harus bagaimana ya. Oke. Ya, jadi kalau kamu nanti memang betul ini akan datang kembali, pertimbangkan kembali, jangan terburu-buru mengambil sebuah keputusan, karena semuanya ada di tangan kamu. Jangan sampai kamu melakukan sebuah kekecewaan untuk yang kesekian kalinya. Sekarang Gondes akan mensapel pesan untuk kamu ya. Fokus.
Kita akan ambil 5 saja sesuai dengan tebaran kartunya. Cintai dia karena Allah. Percaya. Dasar dari sebuah hubungan itu adalah percaya, setia, jujur, dan saling melengkapi. Tentunya mencintai juga. Sudah otomatis. Dia yang cuek ya, iya pantaslah dia cuek, apalagi ditambah dengan rendah diri karena keadaannya. Cool ya, bukan cool deh, cuek. Allah memberkati langkahmu, amin. Satu lagi pesan untuk kamu. Saling mencintai ya, terlihat di sini memang Bunda juga melihat bahwa saling mencintai, termasuk kamu itu sebetulnya masih mencintai, cuman karena kekecewaannya yang kamu dapatkan itu membuat kamu tuh lebih condong ke mundur ya, sudahlah gitu, seperti itu. Ya. Oke, sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa semua sudah Gondes sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian menyukai video ini silahkan klik subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Kalau kamu kurang detail dan ingin personal reading silahkan hubungi nomor WA Gondes. Di situ tertera di setiap video atau di deskripsinya ya. Silahkan hubungin. Oke. Ada kesalahan milik Gondes, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna sama kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.